Ya Tuhan, saat kami berkata bahwa kami mengasihi Engkau, bahwa kami merindukan Engkau, sesungguhnya siapa atau apa yang kami kasihi ya Tuhan? Kalau seandainya hati kami Engkau telanjangi, seandainya kami boleh jujur dengan total di hadapan Tuhan, barangkali ketika kami berkata kami mengasihi Engkau Tuhan, sebenarnya yang kami kasihi adalah diri kami sendiri. Kami menganggap Engkau hanya sebagai sebuah sarana untuk mencapai apa yang kami inginkan dalam hidup ini. Entah itu reputasi, entah itu nama baik, entah itu kenyamanan, entah itu keamanan, atau apapun itu Tuhan. Kami menjadi iri Tuhan dengan seruan dari pemazmur yang bisa dengan tulus mengatakan, sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, Engkau saja ya Tuhan satu-satunya yang ada di dalam hidupku. Tuhan tolong kami supaya kami boleh memiliki ketulusan seperti pemazmur yang hanya merindukan Engkau sebagai pribadi yang layak, yang pantas. Itu kami kasih. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami malam ini berkumpul, untuk kami sebentar akan mendengar pemaparan. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang sudah menyiapkan diri, supaya hamba boleh sampaikan dengan baik, dan boleh terjadi pencerahan malam hari ini Tuhan. Setidaknya menggugah, menginspirasi kami untuk belajar lebih lanjut, sehingga perkara penyembahan tidak lagi menjadi sebuah pertengkaran. Tolong setiap kami Tuhan yang sudah hadir, mampukan kami untuk kami berkonsentrasi, mampukan kami untuk kami berpikir dengan baik, dengan hati yang murni, hanya untuk kebaikan gereja Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap kami sekali lagi. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu-satunya nama yang paling berkuasa dan juga paling lembut dalam hidup kami, yaitu Yesus Kristus. Setiap orang percaya yang kangen sama firman, katakan, ini kurang kangen kayaknya nih. Sekali lagi yang kangen sama firman, katakan, gitu dong ya, itu namanya kangen sama firman. Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Saya dari tadi ngeliat ke bawah, saudara, saya takut jatuh, saudara ya. Dan saya merasa kok tinggi banget ini ya. Oke, saudara-saudara, shalom. Saudara, saya senang sekali boleh memiliki kesempatan untuk melayani di gereja ini. Terima kasih untuk rekan-rekan pemimpin ya dari GKRI maupun dari iMove, betul ya? iMove ya, Denny juga yang telah mengundang. Saya bersyukur karena saya boleh menyampaikan, diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah tema yang menurut saya penting ya, penting sekali untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, saudara-saudara, sebelum saya masuk di dalam sesi ini ya, saya mau tanya dulu supaya kita boleh juga saling berkenalan begitu ya. Siapa di antara saudara yang pelayan ibadah di gereja masing-masing? Boleh angkat tangan? Pelayan ibadah, angkat tangan yang tinggi supaya saya bisa lihat. Pelayan ibadah, ya kategorinya itu worship leader, liturgos, singers, pemusik, operator multimedia, sound system, ya. Angkat tangan sekali lagi. Oke, berarti yang tidak angkat tangan bukan pelayan ibadah ya? Bukan pelayan ibadah ya? Pelayan sekolah minggu kali ya, gitu ya, atau jemaat biasa ya. Nggak masalah. Siapa di sini yang pemimpin gereja? Majelis, diaken, pengurus, rohaniwan, angkat tangan. Oke, baik. Iya. Yang belum angkat tangan, angkat tangan. Oke, baik, saudara-saudara. Ya, saya perkenalkan dulu nama saya adalah Jimmy Setiawan. Saya seorang rohaniwan yang memang terpanggil secara khusus oleh Tuhan untuk mendalami dan menyampaikan teologi atau filosofi tentang ibadah, liturgi. Ya, saya mengambil studi di Calvin Theological Seminary dan saya mendirikan serta memimpin sebuah lembaga di Jakarta, base-nya yaitu Mentoring Center for Worship Renewal atau
MCWR. Ya, saudara bisa mengunjungi situs saya, ada di mcwrindo.com. Nah, saudara-saudara, istri saya satu ya, cukup ya, satu aja cukup. Ya, terlihat dari cincin kawinnya yang cuma satu begitu ya. Belum dikaruniai anak, ya. Tetapi saya dan istri tidak ngotot, saudara, sebab di dalam iman Kristen pernikahan itu suami dan istri sudah sempurna. Amin. Ya, itu bedanya Kristen dengan Islam. Kalau di Islam itu tidak punya anak, suami atau istri berhak menggugat cerai, ya, karena dianggap pernikahannya tidak lengkap. Ya. Tetapi kalau di dalam iman Kristen, suami dan istri sudah lengkap. Baca aja Efesus pasal yang kelima, ya, suami dan istri menjadi suatu penggambaran dari Kristus dan jemaatnya. Oke, itu sedikit saja perkenalan dengan saya. Saya bergereja di Gereja Kristen Baptis Jakarta, ya, Jemaat Taman Kencana yang ada dekat Cengkareng. Saya mau tahu di sini apakah semuanya dari GKRI atau dari gereja lain juga? Yang dari GKRI boleh angkat tangan supaya saya tahu. Wow, ternyata mayoritas dari luar GKRI. Ada dari gereja mana aja kalau boleh tahu? GRI angkat tangan? Oh iya, kelihatan memang wajah-wajah GRI ya. Ya. Dari gereja mana lagi ada? Ada, boleh sebut? GKKA siapa? Oke, kemarin saya jadi pembicara di Jambore. Datang juga? Oh, oke, baik. Dari gereja karismatik ada? Teman-teman dari gereja karismatik, Betani ada? Ada? Betani? Betani mana? Oh ya, oke. Saya berapa kali khotbah di sana juga, tapi yang siang. Ya. Saksi Yehova ada? Nggak ada ya. Barangkali ada, jadi kita perlu injili dulu gitu. Oke, saudara, sebelum saya masuk, sekali lagi saya ingatkan, pastikan saudara sudah memperoleh handout-nya ya. Satu halaman ya, ini berisi outline dari apa yang akan kita sama-sama bahas. Saya usahakan 45 menit kelar, saudara ya. Supaya kita tidak selesai terlalu malam, dan juga memang hari ini konsumsinya terlambat, tadi saya dapat bocoran ya. Jadi saya juga tidak mau membuat saudara menderita begitu ya. Sebab ada tertulis ya kan, bukan hanya dengan firman tapi juga roti juga ya kan, dengan makanan juga, yaitu itu ada tertulis di saya saudara, bukan di Alkitab ya. Oke, saudara-saudara, jadi saya usahakan 45 menit kelar, setelah itu nanti juga ada sesi tanya jawab ya. Syaratnya satu, nanya jangan susah-susah, oke? Baik, tema yang diberikan kepada saya keren banget, saya seneng ya, yaitu ibadah jadul atau gaul ya. Jadul atau gaul. Jadul tahu ya? Jadul kuno zaman dulu ya, begitu. Nah, gaul ya tentu tahu ya, gaul itu artinya ya yang apa sih zaman sekarang begitu ya, yang gaul banget begitu ya. Nah, teman-teman, saudara-saudara, saya akan mulai dengan sebuah ayat dari Efesus 2 ayat yang ke-14 ya. Rasul Paulus berkata, karena dia di sini adalah Yesus Kristus, damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, ya. Ini Rasul Paulus sedang berbicara antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah. Nah, apa tembok pemisah yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Disebutkan di situ yaitu perseteruan atau permusuhan. Nah, saudara-saudara, menarik sekali ya kalau kita melihat konteks historis ya di beberapa kota di kerajaan Romawi zaman itu ya, misalkan ada di Antioquia ya. Saudara-saudara, kota-kota besar pada zaman kerajaan Romawi, saudara, itu mereka biasanya sangat multi etnik ya, etniknya itu banyak sekali. Dan menarik sekali, saudara, di kota-kota besar seperti itu biasanya mereka membuat semacam perkampungan-perkampungan yang berdasarkan etnik masing-masing ya. Jadi misalkan ada etnik Afrika, ada etnik Yahudi, ada etnik Romawi atau apapun itu ya, mereka bikin perkampungan, dan perkampungan itu saudara memang dibatasi dengan tembok ya. Nah, jadi waktu Rasul Paulus berkata Tuhan Yesus telah merubuhkan tembok pemisah ya. Jadi memang ini berangkat dari latar belakang historis ya. Zaman itu memang kerajaan Romawi suka sekali memisahkan etnik-etnik supaya tidak berantem ya, bahkan dipasang tembok-tembok yang tinggi. Nah, Rasul Paulus memakai ini sebagai sebuah simbol bahwa di dalam kekristenan, di dalam Kristus, perbedaan etnik atau apapun itulah, perbedaan apapun itu tidak lagi menjadi sebuah alasan untuk kita saling bertikai, bertengkar,
berkelahi, atau saling bermusuhan. Ya, inilah poin dari ayat yang baru kita baca, saudara. Tetapi sayangnya, saudara, mari kita sekarang jujur-jujuran. Ya, seringkali kita orang Kristen membangun ulang tembok-tembok baru perseteruan di antara kita. Betul apa enggak? Tembok-tembok yang kita sebut, ya misalkan dalam konteks seminar saya malam ini, tembok yang kita sebut sebagai misalkan gaya ibadah atau gaya musik. Ya, Michael Hamilton, saudara, next, saya lupa bilang next, tapi udah ngerti dia. Ya, Michael Hamilton mengatakan our new sectarianism is a sectarianism of worship style. Ya, sektarianisme baru yang kita ciptakan sendiri di gereja adalah sektarianisme seputar ibadah, atau dalam hal ini adalah gaya ibadah. Nah, teman-teman, saya harus memulai dengan sebuah fakta yang menyedihkan memang, ya. Tetapi sekali lagi ini adalah sebuah fakta bahwa akhir-akhir ini, ya, yang namanya konflik di dalam gereja yang seputar ibadah menjadi sesuatu yang umum kita bisa temui, khususnya di gereja-gereja yang arus tradisional atau arus mainstream. Betul nggak, teman-teman? Ya, kalau kita mau akui dengan jujur. Saya mendengar banyak sekali kisah-kisah sedih, ya, dari pelbagai penjuru di Indonesia ini, saudara. Ya, gereja-gereja yang bertengkar, berkelahi, ya, hanya karena masalah ibadah, ya. Dan yang paling sering itu adalah tentang gaya musik atau instrumen musik, betul nggak ya? Saya pernah mendengar sebuah kisah di Surabaya, saudara. Ya, ada sebuah gereja yang saya tidak perlu sebut namanya. Kalau saya sebut, saudara pasti tahu. Ya, ada sebuah gereja di Surabaya, saudara, yang dia pos PI-nya, gembalanya itu seorang rohaniwan, anak muda, begitu ya. Dia masih muda. Suatu kali dia mau coba memulai ibadah dengan gaya yang lebih kontemporer, begitu ya, dan kebetulan didukung oleh jemaat dan majelis tempat, ya. Akhirnya mereka coba men-set up adanya band di dalam ibadah tersebut, dan majelis juga mendukung, ya. Bahkan ada seorang yang dengan antusias menyumbangkan sebuah perangkat alat band yang cukup mahal, ya, bisa 20-30-an juta, begitu ya. Tetapi ketika setelah beberapa bulan dilakukan ibadah kontemporer, didengarlah kabar ini oleh sinode, ya. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita saja, akhirnya sang hamba Tuhan ini, sang rohaniwan ini dipanggil oleh sinode dan dimutasikan. Kemudian ini yang lebih buruk, saudara, perangkat bandnya itu dipulangkan. Sinode memerintahkan supaya dipulangkan kepada orang yang menyumbang. Ya, saudara, kalau jadi yang nyumbang, saudara sakit hati nggak dipulangin? Nah, sakit hati lah ya, betul nggak ya, saudara ya? Kita udah nyumbang, tapi kita dibalikin, begitu ya. Akhirnya yang nyumbangin juga keluar dari gereja itu, ya. Jadi ini sebuah kisah sedih, ya. Banyak sekali kisah sedih yang saya peroleh dari berbagai gereja yang saya layani, ya, seputar musik, alat musik, seputar style musik, ya. Majelis yang bersahabat puluhan tahun, tapi urusan musik bisa gebrak-gebrakan meja di rapat majelis, ya. Puluhan tahun bersahabat loh, tapi gara-gara musik dalam ibadah bisa berantem mulut di rapat majelis. Kenapa? Karena yang satu mendukung band, yang satu tidak mendukung band, ya, dengan masing-masing alasan yang dalam tanda kutip Alkitabiah, ya, karena masing-masing bisa menyebutkan referensi ayatnya juga, masing-masing, itu yang menarik. Jadi saudara-saudara, inilah yang menjadi keprihatinan kita, ya. Ibadah menjadi satu topik yang hot dalam arti negatif, ya. Ibadah menjadi satu topik yang seringkali dengan mudah memicu perdebatan sengit sesama pemimpin gereja, sesama pelayan, sesama jemaat bahkan, ya. Dan
Ada gereja yang menyelesaikan konflik ini dengan elegan, tetapi jauh lebih banyak gereja yang tidak berhasil menyelesaikan konflik ini dengan baik. Ya, yang terjadi adalah akhirnya perpecahan, yang terjadi akhirnya adalah eksodus, keluar, barisan sakit hati, dan sebagainya. Ya, sekali lagi ini adalah fakta yang saya coba potret di mana-mana, yang saya coba lihat di dalam pelayanan saya. Nah, saudara-saudara, Eugene Peterson pernah mengatakan begini, saudara. Ibadah adalah ibadah adalah sebuah acara atau sebuah kegiatan yang sangat penting, ya, di mana setiap orang Kristen bersama-sama menyembah Tuhan, ya. Mari kita menyembah Tuhan adalah sebuah kalimat yang sangat penting minggu demi minggu, tahun demi tahun di dalam jemaat di seluruh tempat di dunia. Panggilan beribadah mengundang kita kepada Tuhan. Ya, who was something life-changing, soul-saving, and world-renewing to say. Ya, ini adalah sebuah momen di mana kita akan diubahkan, ya, oleh Tuhan. Ya, for centuries Christians seem to know what it meant when the call went out, let us worship God. Selama berabad-abad yang lalu, orang-orang Kristen sadar, tahu, ya, ketika panggilan itu disampaikan, mari kita menyembah Tuhan. Ya. But as we enter the third millennium, there is no more consensus. Nah, celakanya ketika kita masuk di dalam milenium ketiga, ya, mulailah terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan. Setiap kali when the call goes out, let us worship God, instead of worshiping men and women begin to argue. Explain, advocate, promote, discuss, and denounce. What is spoken ranges from learned to ignorant. The rude and the courteous compete for a hearing. Not many are listening. Disorder prevails. The work of Christian worship is in chaos. Intinya adalah, akhir-akhir ini, akhirnya ibadah menjadi sumber pertengkaran. Masing-masing orang punya argumentasinya, tetapi yang celaka tidak ada yang mau saling mendengar. Masing-masing mau menang sendiri, ya. Akhirnya, saudara, ibadah menjadi sesuatu yang sangat memecah belahkan. Oke, nah saudara-saudara, tema kita kan jadul atau gaul, ya. Nah itu sebabnya, saudara, di dalam kita menjawab pertanyaan ini, ya, saya ingin mengajak saudara untuk membahas lebih dahulu dua hal yang penting yang ada di dalam tema kita, ya, yaitu tradisi dan relevansi. Sebetulnya jadul itu bicara tentang tradisi, ya. Sedangkan gaul itu bicara tentang relevansi, ya. Nah, jadi saudara, saya akan coba mengajak saudara berpikir dulu perspektif yang tepat tentang dua hal ini, tradisi, relevansi. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya memandang kedua hal ini, tradisi dan relevansi. Nah, kemudian nanti setelah kita mendapatkan dasar yang cukup baik, baru saya akan mengajukan sebuah proposal, ya, ibadah yang lebih baik kira-kira seperti apa, yang bisa mengawinkan keduanya. Ya, di satu sisi menghargai tradisi yang baik, tetapi di sisi yang lain juga mengejar relevansi yang tepat. Ya, itu nanti di bagian konvergensi. Nah, mari kita sekarang lihat lebih dahulu, teman-teman, perspektif tentang tradisi. Poin yang pertama, ya, tolong di next. Tradisi, apa itu tradisi? Ya, tradisi sederhana saja. Tradisi adalah sesuatu yang dilakukan atau dipercayai terus-menerus oleh kita dalam jangka waktu yang relatif lama atau biasanya bahkan lintas generasi. Ya. Jadi tradisi adalah sesuatu yang kita pasti lakukan terus-menerus, saudara. Ya. Nah, kalau sudah begini, saudara, maka sebetulnya kita tidak mungkin lepas dari tradisi, betul nggak? Setuju? Kita tidak mungkin lepas dari tradisi, saudara. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang ibadah gereja, gereja apapun pasti ada tradisi, betul nggak? Ya, pasti ada tradisi. Memang gereja itu mungkin bukan gereja tradisional, ya. Gereja itu bolehlah kita katakan gereja yang sangat modern. Ya, gereja yang sangat kontemporer. Tetapi bukan berarti tidak ada tradisi. Bukan berarti tidak ada sesuatu yang mereka terus-menerus lakukan secara sama setiap minggu. Betul nggak?
Teman-teman, saya khotbah di Betani, ya saya cukup sering khotbah di Betani Surabaya, ya. Dan kita tahu Betani itu adalah termasuk gereja yang kontemporer, ya, dari pilihan gaya musik dan sebagainya. Teman-teman, walaupun Betani adalah gereja yang kontemporer, ya, bukan dalam pengertian tradisional seperti GRII atau apapun gereja-gereja yang GKA atau GKKA begitu, tetapi bukan berarti Betani tidak punya tradisi di dalam ibadahnya, ya. Sebut saja urutan ibadah, mereka sudah memiliki pakem, ya, walaupun tidak tertulis, ya. Ya, saya tahu banget yang namanya Betani itu selalu dimulai dengan 2 lagu lambat. Betul nggak yang teman dari Betani? 2 lagu lambat, setelah itu doa, ya, mereka ada bahasa roh, ya, ada bermazmur, ya, masing-masing orang punya kesempatan untuk menyampaikan pujian masing-masing sendiri, bahasa roh. Setelah itu 2 lagu cepat. Setelah itu lagu lambat lagi, itu lagi dalam keadaan duduk. Referen diulang, jemaat disuruh berdiri. Itulah petunjuk untuk pengkhotbah maju. Nah, jadi sebetulnya udah ada pakemnya, udah ada sesuatu yang mereka lakukan secara tetap terus-menerus. Jadi kita tidak mungkin pisah dari yang namanya tradisi. Alasannya sederhana, karena sebetulnya we are a creature of habits. Ya, namanya manusia itu sebetulnya adalah makhluk kebiasaan. Setuju? Setuju, teman-teman? Ya, kita adalah makhluk kebiasaan. Ya, kita suka dengan sesuatu yang tetap, yang predictable, yang kita bisa prediksikan, sesuatu yang tidak berubah. Ya, kita sebetulnya suka dengan hal itu. Nggak usah jauh-jauh. Teman-teman pasti terbiasa kalau kancing dari atas atau dari bawah. Ya, kalau pakai celana masukin kiri dulu atau kanan dulu. Betul nggak ya? Sekali-kali coba diubah deh, pasti kagok. Bener nggak ya? Rutinitas saudara kalau pagi ngapain dulu, itu semua sudah ada tradisinya begitu ya, sudah sesuatu yang saudara terus lakukan. Nah, saudara, demikian pula dengan iman Kristen. Iman Kristen itu adalah tradisi. Iman Kristen itu tradisi, saudara. Sesuatu yang bukan diciptakan saat ini saja, tetapi sesuatu yang kita bahkan terima dari generasi-generasi sebelumnya. Ya, tadi kita melakukan pembacaan iman rasuli, betul? Pengakuan iman rasul itu, saudara, dirumuskan secara baku sampai sekarang itu kurang lebih abad yang ke-8 atau abad ke-9. Ya. Tetapi intinya adalah ini sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, doktrin-doktrin penting dalam kehidupan kita itu juga berasal dari tradisi, sesuatu yang dipercayai, sesuatu yang diajarkan terus-menerus dari generasi ke generasi. Ya. Nah, dalam hal ini saudara, kita mesti mematahkan mitos bahwa kuno sama dengan ketinggalan zaman. Ini salah. Setuju? Kuno tidak sama dengan ketinggalan zaman. Atau kadaluarsa, tidak selalu, ya. Sesuatu yang kuno itu tidak identik dengan ketinggalan zaman. Loh, kalau saudara punya anggapan kuno pasti ketinggalan zaman, buang aja Alkitabmu ke sampah. Alkitabmu itu produk zaman Bahwela, saudara. Alkitabmu itu, wow, ya, sudah hampir 2 milenium ditulisnya sampai kita akhirnya ada Alkitab yang di tangan kita, begitu. Ya, jadi saudara-saudara, iman Kristen adalah tradisi. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya tradisi, saudara. Nah, tetapi kita harus menyadari bahwa tradisi itu bisa positif atau negatif. Tergantung dari apa yang diwariskan. Ya. Tradisi itu bisa positif atau negatif, tergantung dari apanya yang diwariskan. Ya. Tradisi sendiri kita tidak bisa lepas. Kita pasti iman Kristen, ya, hidup kita sebagai anak Tuhan atau dalam konteks gereja, kita pasti ada akar-akar tradisi, ya. Tetapi pertanyaannya, apanya yang kita percayai atau apanya yang kita lakukan terus-menerus itulah yang menentukan apakah selama ini kita melakukan tradisi yang benar atau yang keliru. Saya nggak tahu, saudara pernah dengar cerita ini nggak? Ada sebuah gereja yang kalau doa, ya, selalu doanya begini, ini jemaatnya semua.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Begitu terus, ya. Jadi semua jemaatnya, apapun, siapapun pemimpin kalau lagi mimpin doa juga ngomong doanya begitu. Ya, jadi doa, gitu ya. Ternyata usut punya usut. Ternyata satu kali ya gereja ini saudara mengundang seorang pengkhotbah besar atau apa gitu ya. Saya lupa cerita persisnya lah. Tapi intinya adalah atau malah pendiri gerejanya, saya lupa deh. Pokoknya orang ini orang penting ya. Dia waktu doa tuh di depan jemaat dia begitu, Bapa di surga. Ya, usut punya usut, ternyata bukan apa-apa, karena dia ternyata gigi palsunya mau copot. Ya, jadi sejak saat itu ya jemaat pikir wah ini doanya orang penting kita mesti ikutin gitu ya. Akhirnya sampai semua jemaat ngikutin saudara kalau doa begitu ya. Contoh lain lagi, ini kisah nyata saudara. Contoh lain, ada sebuah gereja yang suatu hari saudara selesai ibadah kan ditutup dengan doksologi ya, lagu PPK 16 ya, ceng 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 gitu ya lagu itu ya. Nah satu kali saudara pianisnya ini adalah seorang jemaat yang memang sekolah musik di luar negeri, waktu itu dia lagi pulang berlibur. Nah dimintalah untuk mengiringi ya, mungkin jemaat kangen mau denger dia ngiringin ibadah. Nah jadi pianis ini ya dia main saudara, waktu bagian doksologi, wah dia mainnya dengan gaya arpeggio. Nah ini kalau pemusik tahu ya. Saya nggak bisa contohin saudara. Gitu ya. Bagus sih saudara ya. Akordnya bagus, arpeggionya pas, temponya tidak lari begitu ya. Memberikan kesan yang lebih fresh, lebih segar begitu ya. Tetapi apa yang terjadi saudara setelah ibadah selesai, si pianis ini dipanggil sama sang gembala. Lalu gembalanya bilang apa? Dia bilang begini, kamu tahu doksologi tidak boleh begitu. Doksologi harus jeng 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 jeng, nafas, jeng 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 jeng, sampai Yesus datang kedua kali, tidak boleh berubah. Wah ini kalimat yang terakhir saya yang tambahin saudara ya. Jadi saudara-saudara, bagi saya inilah tradisi yang keliru ya. Artinya kita mewariskan cara bermainnya ya. Padahal sebetulnya di dalam dunia musik itu seharusnya ada ruang untuk kita melakukan yang lebih baik, betul nggak ya? Sesuatu yang bisa lebih baik begitu ya. Yang bisa tetap membuat kemegahan itu tercipta ya. Dan sebagainya. Oke, jadi inilah tradisi bisa positif atau negatif tergantung dari apa yang diwariskan. Mari kita lihat lagi, saudara. Itu sebabnya perlu pengujian berdasarkan firman Tuhan, ya. Perlu pengujian berdasarkan firman Tuhan. Jadi tradisi yang saudara engkau wariskan dari generasi sebelumnya, saudara harus secara teliti, secara sengaja, ya, saudara coba uji berdasarkan kebenaran firman Tuhan ya. Ini moto yang sangat penting kalau teman-teman mengaku orang reform itu nggak selalu di GRI ya, orang reform itu ada di gereja-gereja manapun ya. Saya reform walaupun tidak di GRI ya, moto Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei, yang artinya church reformed and always reforming based on the scripture ya. Gereja itu selalu di reformed dan selalu akan mereform dirinya sendiri berdasarkan apa? Firman Tuhan ya. Dan bukankah yang namanya reformasi gereja dimulai dari sebuah keberanian Martin Luther ya, yang menantang ya kejanggalan teologi pada zamannya ya, yang mengatakan bahwa keselamatan bisa dibeli ya dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, inilah semangat yang harus kita punyai, yang harus kita miliki, ya. Jadi tradisi itu, saudara, bisa salah, bisa benar. Nah, apa patokannya? Tidak lain tidak bukan adalah firman. Ya, di dalam pengakuan iman Heidelberg, kalau saya tidak salah ingat, ya, di situ dijelaskan semua bentuk keputusan gereja-gereja, semua tradisi apapun itu harus tunduk di bawah firman Tuhan. Ya, kalau lolos
ujian firman, that's good. Teruskan, berarti itu tradisi yang baik. Contohnya pengakuan iman rasuli. Setuju? Itu diteruskan dari generasi ke generasi, karena memang itu adalah summary of Christian faith. Itu adalah kesimpulan, ringkasan dari iman Kristen yang sangat mendasar. Itu sebabnya sangat baik untuk kita teruskan. Benar nggak? Ya. Tetapi tradisi-tradisi yang sebetulnya tidak perlu kita teruskan, ya, karena bisa saja sebetulnya tidak sesuai dengan firman, atau sebetulnya memang tidak perlu kita awetkan, ya, seperti cara bermain doksologi, ya. Nah, hal-hal ini yang kita harus sadari dengan baik. Nah, yang berikutnya saudara-saudara, yang harus diwaspadai adalah tradisi yang salah dan tradisi yang latah. Ya, tradisi yang salah dan tradisi yang latah. Tradisi yang salah, saya tidak perlu bahas lagi karena tadi saya sudah berikan contoh-contohnya. Nah, tradisi yang latah, ya, yang latah itu maksudnya apa? Saudara melakukannya semata-mata karena ini sudah dilakukan dari zaman dulu. Ya, jadi we are doing a tradition for the sake of tradition. Inilah yang disebut sebagai traditionalism. Ya, saudara melakukan tradisi semata-mata karena ya soalnya gerejaku dari dulu lakukan ini. Tapi kalau ditanya lanjut, ya kenapa? Gua kagak tahu. Pokoknya gua taunya ini dari dulu, jadi nggak boleh berubah. Wah, begitu ya. Ini namanya tradisi yang latah. Ya, kita melakukan tanpa pengertian, tanpa pemahaman. Oh, ini banyak saudara di gereja-gereja, banyak. Apalagi kalau kita ngambil contoh ibadah, wah gampang begini. Misalkan ya, votum. Banyak loh orang yang saya tanya, votum apa artinya? Yang saya tanya pemimpin gereja loh. Banyak yang kagak ngerti. Oh, votum, ya pokoknya itu di awal ibadah Pak Jimmy. Ya apa artinya? Apa maknanya? Ya. Mereka nggak tahu. Tapi lakukan votum, lakukan dong Pak. Itu dari gereja kita berdiri udah ada votum. Ya tapi maknanya apa? Nggak ngerti. Ya sekali lagi, saya melihat ini ada kesalahan atau seharusnya ini menjadi tanggung jawab dari pemimpin gereja sebelumnya, ya, yang mewariskan. Jadi gini, seringkali kita mewariskan itu, kita hanya pandai mewariskan apa yang harus kita lakukan, tapi kita jarang mewariskan mengapa kita melakukan itu. Saudara mengerti yang saya maksud? Sehingga ketika kita lalai melakukan ini, kita menciptakan sebuah generasi yang akhirnya cuma latah melakukan, tetapi tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini. Mengapa di dalam ibadah harus ada pengakuan dosa? Mengapa di dalam ibadah harus ada pengakuan iman rasuli? Ya, kita sebagai majelis yang lagi berkuasa, ya, yang lagi memerintah, ya, kita hanya pandai mengatakan, lu tetap harus ada pengakuan dosa, tetap harus ada pengakuan iman rasuli. Tapi kita tidak pernah mengajarkan mereka mengapa penting harus ada pengakuan dosa, mengapa harus ada pengakuan iman rasuli sebagai bagian yang terintegrasi dengan ibadah. Alhasil apa? Ya selama kita memerintah sebagai majelis, mereka sih tunduk-tunduk saja. Ya, tetapi ya itu, melakukannya dengan latah atau ya udah mereka karena nggak mau ribut. Tapi tunggu sampai kita turun dari kemajelisan, tunggu sampai generasi berikutnya jadi majelis. Karena mereka tidak punya pemahaman yang tepat, akhirnya mereka ketika jadi majelis apa yang mereka lakukan? Nggak perlu lagi pengakuan dosa, betul nggak? Itu banyak terjadi di gereja-gereja. Tidak perlu lagi pengakuan iman rasuli. Udah kita contek saja ibadah gereja sebelah, yang penting asal nyanyi aja. Ntar juga rame gereja. Ya. Nah inilah yang terjadi di banyak gereja. Ya, tradisi yang salah dan tradisi yang latah. Pada akhirnya, ya, David Reed mengatakan begini, there are two ways in which a tradition can be abused. Ada dua jalan yang mana tradisi dapat disalahgunakan, either by neglect or by a slavish subservience, baik melalui pengabaian atau melalui ketaatan yang buta, ya, atau latah. The church which worships a God who was incarnate in human history cannot afford to neglect the heritage of that event. Gereja yang menyembah Tuhan yang berinkarnasi di dalam sejarah manusia, ya, tidak boleh mengabaikan kekayaan warisan yang berasal dari peristiwa tersebut. And a church which worships the God who is a living spirit cannot allow that heritage to become a dead ladder of bondage.
Dan gereja yang menyembah Tuhan yang tidak lain tidak bukan adalah roh yang hidup, ya, tidak boleh menjadikan warisan tersebut pada akhirnya hanya menjadi sekedar sebuah beban yang tidak ada maknanya, begitu ya. Kita melakukan tetapi tidak ada maknanya. Oke, ini adalah perspektif tentang tradisi. Mari kita lihat sekarang perspektif tentang relevansi. Ya, next. Yang pertama, teman-teman, kita lihat relevansi. Apa itu relevansi? Ya, relevansi itu apa? Relevansi adalah karakteristik dari sebuah proses komunikasi yang diselaraskan dengan konteks penerima pesan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan memudahkan penangkapan pesan. Sekali lagi, relevansi adalah karakteristik dari sebuah proses komunikasi yang diselaraskan dengan konteks, kondisi, budaya penerima pesan dalam rangka memudahkan penangkapan pesan. Ya. Nah, dalam hal ini saudara, relevansi menjadi sesuatu yang juga tidak mungkin kita hindarkan, betul nggak? Ya, kita pasti selalu mengusahakan relevansi dalam kehidupan kita pribadi. Itu sebabnya saudara tidak memakai baju yang 50-100 tahun yang lalu, betul nggak? Coba lihat kiri kanan, ada nggak yang pakai baju zaman Kaisar Ming misalkan, ada nggak? Coba lihat. Ya, saudara, you are trying to be relevant too, every day. Ya, dengan baju saudara, dengan potongan rambut saudara dan sebagainya, ya, supaya saudara menyampaikan pesan kepada orang-orang yang melihat saudara dan sebagainya. Ya, di dalam kita berkomunikasi, kita juga berusaha untuk kita relevan dalam bahasa kita. Ya, waktu saya menyampaikan ceramah ini, saya juga berusaha relevan dengan bahasa yang saudara bisa mengerti dan sebagainya. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks gereja atau iman Kristen, ya, relevansi itu juga mendapatkan landasan. Ada dua yang saya coba angkat. Yang pertama, doktrin inkarnasi. Ya, doktrin inkarnasi berbicara tentang pribadi kedua dari arah Tritunggal yang menjadi manusia, ya, sama dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Tuhan menjadi manusia seutuh-utuhnya, termasuk segala muatan budaya, ya. Dia bukan sekedar menjadi manusia yang bebas budaya, tapi dia menjadi seorang Yahudi, betul nggak? Saya percaya Yesus tidak makan babi. Saya percaya itu, ya, karena dia seorang Yahudi, ya, dia mengikuti adat istiadat, ya, budaya Yahudi, ya. Jadi kita melihat bahwa doktrin inkarnasi ini menjadi landasan dari relevansi, ya. Artinya Tuhan tidak menolak budaya, Tuhan justru malah mengambil bentuk budaya, ya, mengambil bentuk wujud budaya, ya, di dalam inkarnasi. Dia adalah makhluk, dia adalah orang Yahudi asli, ya, wajahnya, paras mukanya, ya, raut wajahnya segala macam, ya, posturnya, konturnya dan sebagainya. Saudara kalau lihat Yesus pasti orang Yahudi, ya. Yesus bukan orang Barat, sebagaimana kebanyakan gambar-gambar Yesus zaman sekarang. Barangkali kalau di surga, saudara, kita kaget ternyata Yesus di luar dugaan kita, ya, karena selama ini wajah Yesus yang kita dapatkan itu selalu supply dari artis-artis Barat, begitu ya, yang wajahnya wajah bule, gitu ya. Tapi Yesus barangkali adalah orang Yahudi, begitu ya. Maksudnya wajah betul-betul Yahudi dan kita akan kaget ketika melihatnya nanti. Yang kedua yang saya juga mau jelaskan sebagai landasan atau dasar dari relevansi itu adalah Pentakosta. Pentakosta, seperti yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Saudara-saudara masih ingat gak ceritanya, Pentakosta? Jadi waktu Roh Kudus turun, ya, kemudian apa yang terjadi? Para rasul berkata-kata dalam bahasa yang apa? Yang bisa dimengerti oleh banyak orang dari pelbagai suku, betul? Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Para rasul berkata-kata dalam bahasa, satu bahasa atau banyak bahasa? Banyak bahasa. Dalam pelbagai bahasa dari pendengar mereka. Ya, jadi waktu itu banyak sekali orang-orang dari pelbagai etnik, ya, God-fearing people, ya, pemeluk agama Yahudi dari pelbagai suku bangsa, ya. Pada hari itu mereka banyak ngumpul di Yerusalem, ya. Jadi waktu mereka mendengar
para rasul berkata-kata, mereka bisa mengerti loh apa yang dikatakan oleh para rasul dalam bahasa mereka sendiri. Nah, menarik sekali begini, saudara-saudara. Saya pernah berpikir begini, Tuhan itu kan maha kuasa, betul? Sebetulnya Tuhan bisa saja loh membuat para orang ini ya, yang dari berbagai suku itu mengerti dalam satu bahasa, itu bahasa Aramik. Bisa nggak Tuhan melakukan itu? Bisa nggak? Jadi mereka yang dari Ethiopia, dari macam-macam tempat itu ya, tiba-tiba saat itu mereka dengar para rasul ngerti tuh dalam bahasa Aramik misalkan. Bisa nggak? Bisa dong, Tuhan kan maha kuasa. Setuju? Tapi yang menarik, Tuhan tidak melakukan itu. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah orang banyak bisa mengerti para rasul dalam bahasa masing-masing. Nah, ini di dalam istilahnya, inilah yang disebut dengan kalau peristiwa Babel, Tuhan mencerai-beraikan, ya, peristiwa pembedaan bahasa menjadi sesuatu yang negatif, ya. Pada peristiwa Pantekosta, ini efek Babel dibalikkan, di reverse. Perbedaan bahasa tidak lagi menjadi sebuah hal yang negatif, tetapi justru Tuhan mau mengajarkan bahwa gospel, Injil, itu justru harus disebarkan dalam berbagai bahasa, betul? Jadi sebabnya orang banyak bisa mendengar para rasul dalam bahasa mereka masing-masing. Itulah perbedaan Kristen dengan Islam. Kalau Islam, Arab, ya kan? Wow, kalau nggak bisa bahasa Arab, saudara dianggap kurang rohani. Kalau Islam, ya kan? Nah, tapi kalau di dalam kekristenan, saudara, puji Tuhan, peristiwa Pentakosta menjadi landasan bahwa it's okay kita beribadah, mendengar firman, menyampaikan Injil di dalam bahasa kita masing-masing. Dan sebetulnya implikasinya bukan hanya dalam pengertian bahasa verbal, tapi dalam pengertian budaya. Ya, dalam pengertian budaya, ya, relevansi. Oke, kita lanjut. Relevansi tidak boleh mengurangi atau mengaburkan pesan Injil, tetapi memperjelas atau memperkuatnya. Relevansi tidak boleh mengurangi atau mengaburkan pesan Injil, tetapi memperjelas atau memperkuatnya. Teman-teman, relevansi akan menjadi sesuatu yang salah kalau demi relevansi kita akhirnya mengkorting pesan Injil. Itu yang saya maksud. Ya. Contohnya, ya, ada gereja yang coba seeker sensitive, ya, berusaha menjadi seeker sensitive church. Pernah dengar istilah ini? Pernah dengar? Gereja yang peka terhadap orang-orang non-Kristen, ya. Dan gereja ini memang punya tujuan supaya menjangkau orang-orang non-Kristen, ya. Tetapi apa yang dilakukan, ya, mereka berusaha relevan, begitu ya. Musiknya, ya, WL dan pengkhotbahnya nggak perlu pakai baju formal, ya, bahkan pakai baju Hawaiian aja bisa, begitu ya. Supaya tidak mengintimidasi orang-orang sekitar, begitu. Jadi mereka ingin membuat sebuah iklim di gereja bahwa gereja itu welcoming, gereja itu sesuatu yang tidak menyeramkan, gereja itu sesuatu yang lu datang lu bisa identify yourself, ya. Oh, gereja itu ternyata sama loh. Ini bukan sesuatu yang high elite atau elit yang tingkat tinggi, ya, tapi ini sesuatu yang seperti yang keseharian saya, ya, sesuatu yang familiar buat saya. Tetapi seringkali ada gereja yang jadi kebablasan demi menjangkau orang-orang tidak percaya. Misalkan mereka mengganti kosakata Alkitabiah. Ya, contohnya alih-alih mengatakan dosa, ya, memakai kata dosa, akhirnya yang dipakai adalah kesalahan atau pelanggaran, ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau pakai kata dosa. Mereka tahu kata dosa itu ofensif buat orang-orang yang tidak percaya, ya. Kalau di Indonesia memang kurang begitu kelihatan kentara mengenai hal ini. Tapi kalau di Amerika, saudara, ya, kita kalau bicara dosa, dengan mudah orang-orang luar itu akan menganggap kita judgmental. Ngerti maksudnya ya? Menghakimi. Siapa lu berani bilang dosa, gitu ya? Kalau di Amerika tuh kuat sekali kayak gitu-gitu ya. Posmo banget kan kalau di sana kan, lu nggak bisa bilang bahwa lu paling benar, begitu. Dosa seks menjadi kelainan seks, misalkan begitu, ya, misalkan begitu ya.
Nah, itu jadi akhirnya relevansi yang mendiskon pesan Alkitab. Padahal yang namanya dosa itu adalah kosakata biblical, betul nggak ya? Yang tidak boleh dikorting, tidak boleh diganti, teman-teman. Ya, Alkitab kita mengatakan dosa adalah dosa. Ya, dosa itu bukan sekedar pelanggaran, dosa itu bukan sekedar kesalahan. Ya, dosa adalah dosa. Ya, nah ini adalah contoh relevansi yang telah mengurangi atau mengaburkan pesan Injil. Ya, nah. Kalau kita bicara relevansi, diperlukan sebuah teologi budaya yang solid dan biblical. Ya, karena kita bicara tentang bagaimana hubungan iman Kristen dan budaya. Jujur saya katakan teman-teman, menurut pendapat saya, Katolik dalam hal ini lebih maju. Mereka lebih maju dalam project redeeming the culture. Menurut saya, ya di dalam menjadi peka, sensitif, di dalam memakai idiom-idiom budaya dalam rangka menyampaikan Injil atau pesan iman. Ya walaupun tetap ada bahayanya sinkretisme. Ya, tetapi saya tetap harus akui, acungkan jempol, ya teman-teman di Katolik itu jauh lebih maju. Contoh ya, kalau teman-teman lihat gereja Katolik, bangunannya aja deh. Biasanya akan menyerap budaya masyarakat sekitar, betul nggak? Betul nggak? Ya, gereja Katolik di Jawa dia akan memakai seperti rumah joglo, ya dah. Gereja Katolik di siapa di sini ada orang Medan? Ada? Angkat tangan. Di Medan itu ada gereja Katolik yang mirip banget bangunannya kayak kuil orang Hindu. Kenapa? Karena memang mereka mau menjangkau, kan kalau di Medan itu banyak orang India ya. Kalau orang Medan bilangnya orang Keling. Ada nggak orang Medan di sini? Gak ada orang Medan di sini. Oh ya oke. Jadi sekali lagi ada bahayanya adalah sinkretisme ya. Makanya tetap mesti hati-hati. Tetapi ya gitu, gereja Katolik di Bali ya mereka akan seperti bangunan-bangunan orang Bali dan sebagainya. Nah kalau gereja Protestan menurut saya teman-teman, kalau saya jujur ya, very westernized, sangat kebarat-baratan. Yang menurut saya patut disayangkan, ya. Harus pakai piano Steinway. Nah gimana gereja di Papua pakai piano Steinway? Ya kan, harus pakai orgel. Ya. Gimana gereja di China pedalaman misalkan gitu ya, di pedalaman Dayak dan sebagainya. Ya, menurut saya nggak sensitif budaya. Ya, kita perlu kembali merenungkan tentang pentingnya hubungan iman Kristen dan budaya. Ya. Ada satu dokumen bagus sekali, ya teman-teman catat ya, ada di internet. Tinggal saudara Google, ada dalam bentuk PDF-nya, ya. Judul dokumennya Nairobi Statement on Worship and Culture. Nairobi nama kota ya. Nairobi Statement on Worship and Culture. Itu sebuah dokumen yang dirumuskan oleh oleh organisasi Lutheran sedunia, gereja Lutheran sedunia, ya itu bagus sekali, itu dokumen bagus sekali. Jadi di dalam dokumen ini ya kita diajarkan bahwa di dalam kita dealing with culture, di dalam kita berhadapan dengan budaya, itu ada 4 sikap yang harus kita miliki. Jangan hitam putih ya, jangan hitam putih, tapi kita harus ada 4 sikap, tergantung dari idiom budaya yang sedang kita hadapi. Yang pertama transcultural, ya. Jadi ada hal-hal yang bersifat lintas budaya, ya. Contohnya salib Kristus, penebusan, ya. Keselamatan hanya di dalam Kristus. Lu mau orang Uganda, mau orang Palestina, mau orang Jawa, itu tetap sesuatu yang sama, ya, bersifat universal. Transcultural, yang kedua kontekstual. Ya, kontekstual artinya ibadah itu boleh dilakukan dalam konteks budaya masing-masing. Ya, yang ketiga itu countercultural, bahwa ibadah itu seharusnya mengungkapkan perlawanan kita terhadap nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan firman. Ya, contohnya konsumerisme, ya, diskriminasi, ya, rasisme dan sebagainya.
diskriminasi wanita lebih rendah dari pria. Ya kan di beberapa budaya begitu kan, betul nggak ya? Kayak di Afghanistan, apa itu ya, wanita-wanita itu dianggap lebih rendah daripada pria. Ya, wanita itu berhak dibunuh kalau memberikan memunculkan aib buat keluarga dan sebagainya. Di India juga begitu. Nah, ibadah Kristen harus melawan nilai-nilai ini. Ibadah Kristen harus menampilkan bahwa wanita itu adalah termasuk image of God. Ya, itu contoh saja, ya. Yang terakhir, tunggu, tadi apa? Transcultural, counterculture, contextual, counterculture. Satu lagi cross cultural. Cross cultural itu arti begini, ibadah kita itu boleh meminjam budaya-budaya lain. Ya, misalkan kalau gereja saudara gereja Chinese, bukan berarti saudara tidak boleh meminjam budaya lain. Ya, suatu kali, why not? Kita bisa saja menyanyikan, misalkan lagu saudara seiman kita yang dari Jawa atau dari Afrika, ya, African song, Christian song tapi African, ya, global song, ya, yang akhirnya membuat kita bisa merasakan bahwa gereja itu universal. Gereja itu bukan hanya yang mata sipit, gereja itu bukan hanya yang bahasa kek, ya, gereja itu sesungguhnya jauh lebih kaya daripada yang kita pikirkan, ya. Di Google aja itu bagus dokumennya, ya. Oke, O.S. Guinness mengatakan begini, ya. Wah, saya senang nih sama operator multimedianya. Sangat inisiatif dan bisa membaca hati saya. Tolong tepuk tangan dong buat operatornya. Hebat loh, bener. Ya, biasanya saya mesti ngomong next, saya ngomong ini nggak perlu ngomong next, dia udah tahu. Hebat. By our breathless chase after relevance without a matching commitment to faithfulness, ya. Kalau kita mengejar relevansi tanpa komitmen terhadap kesetiaan kita kepada hal-hal yang baik ya di dalam iman Kristen, we have become not only unfaithful but irrelevant. Nah, ini menarik sekali. O.S. Guinness mengatakan kalau kita mengejar relevansi tetapi mengabaikan hal-hal yang mendasar dari iman Kristen, kita malah menjadi bukan hanya unfaithful, tidak setia di hadapan Tuhan, tapi kita malah tidak relevan. Ini menarik sekali. O.S. Guinness mengatakan begitu. By our determined efforts to redefine ourselves in ways that are more compelling to the modern world then are faithful to Christ, we have lost not only our identity, but our authority and our relevance. Our crying need is to be faithful as well as relevant. Ya, intinya adalah ketika kita hanya mengejar relevansi tetapi mengorbankan esensi dari iman Kristen, kita akan kehilangan kuasa. Ya, sebagai gereja yang harusnya menjadi mercusuar bagi dunia ini, kita kehilangan kuasa. Kita akhirnya betul-betul menjadi serupa banget dengan dunia. Dan dunia tidak lagi melihat perbedaan sama sekali di kita. Karena kita udah begitu rupa mengadopsi apapun di dalam dunia ini tanpa pengujian. Tanpa pemilahan. Ya. Itu sebabnya O.S. Guinness mengatakan kita harus di satu sisi setia, di sisi yang lain juga kita relevan. Oke, ini adalah perspektif tentang tradisi dan relevansi. Ya, saya berharap teman-teman disegar ulangkan tentang hal ini, jadi memiliki pandangan yang lebih balance tentang tradisi dan relevansi. Nah, kalau sudah kita memahami dua hal ini, sekarang saya akan mengajukan proposal kepada teman-teman, ya. Nah, saudara-saudara, bagi saya model yang terbaik, ya, yang perlu kita pikirkan dan boleh kita mulai upayakan dalam gereja masing-masing, sebetulnya adalah yang disebut dengan ibadah konvergen. Konvergen tahu? Convergence, bahasa Inggris, konvergen itu artinya, tahu lensa konvergen nggak? Siapa di sini anak fisika? Anak A1. Lensa konvergen, divergen tahu? Konvergen itu artinya apa? Mengumpulkan, ya, menyatukan ya, mengumpulkan dari berbagai sudut, berbagai sumber ya. Lensa konvergen itu menyatukan ya. Jadi ibadah konvergen itu apa? Sederhana, ibadah konvergen adalah ibadah yang di satu sisi kita tidak meninggalkan tradisi yang baik dari gereja Tuhan, tetapi di sisi yang lain, kita juga berusaha untuk relevan dengan konteks dari jemaat yang kita layani. Ya, jadi di dalam ibadah konvergen sebagai sebuah model yang sangat baik, tradisi tidak ditinggalkan, tradisi bukan sesuatu yang dimusuhi, tradisi bukan sesuatu yang dianggap kadaluarsa, tetapi justru tradisi dan sesuatu yang di-embrace, ya, dirangkul dengan baik sebagai suatu kekayaan gerejawi. Tetapi di sisi yang lain, gereja yang memiliki ibadah konvergen adalah gereja yang sadar, peka, ya, bahwa yang namanya budaya itu berbeda-beda ya, dan bahkan bisa berubah, dan gereja itu harus bisa melakukan
penyesuaian seperti itu supaya apa? Pesan Injil tersampaikan kepada jemaat yang dilayani. Nah, mari kita kupas, kita bedah. Ibadah konvergen, apanya yang tradisi, apanya yang relevansi? Nah, ini menarik sekali. Teman-teman, yang tradisi adalah pertama, isi dari ibadah. Apa isi ibadah? Isi ibadah bukan cerita reputasi sang pengkhotbah atau pencapaian, achievements dari sang pengkhotbah. Ya. Ibadah gereja bukan isinya adalah kesaksian, semata-mata kesaksian para selebriti. Ibadah gereja seharusnya, apapun gereja saudara, isinya adalah kisah penebusan yang dilakukan oleh Allah Tritunggal di dalam Kristus. Ya. Kisah penebusan. Ibadah Kristen itu harus berbicara tentang ini. Tentang gospel, tentang Injil, apa yang Tuhan lakukan kepada kita orang berdosa. Ya. Siapa itu Tuhan? Karakternya, karyanya. Nah, itu termasuk di dalam bicara kisah penebusan, ya, redemptive story of God. Melalui khotbah, melalui lagu, melalui drama, melalui apapun ya yang kita lakukan di dalam ibadah, pastikan itu berbicara atau selaras dengan kisah penebusan Kristus, ya. Nah, yang kedua, tradisi bicara tentang structure atau struktur. Ya, atau dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti adalah tata ibadah, ya, tata ibadah, order of worship. Nah, saudara-saudara, struktur yang diwariskan oleh gereja purba, ya, ini sebetulnya struktur ini sudah ada dari abad kedua, ya, abad kedua Masehi, ya, terus diwariskan sampai saat ini, ya. Yang disebut dengan struktur empat jenjang, ya, atau fourfold worship, yang dimulai dengan gathering, ya, di mana di sini jemaat dipersiapkan, ya, untuk berjumpa dengan hadirat Tuhan dalam ibadah korporat, ya. Di dalam segmen gathering ini tema pentingnya adalah God's hospitality, ya, God's initiative, ya, Tuhan yang mengundang, Tuhan yang berinisiatif. Bahwa ibadah itu bukanlah pencapaian manusia, ibadah bukanlah buatan manusia, ya, ibadah bukan inisiatif kita, tapi ibadah semata-mata berdasarkan undangan Tuhan. Ibadah adalah anugerah Tuhan. Tuhanlah yang mengundang kita lebih dahulu. Itu sebabnya ada votum. Itu sebabnya ada calling to worship. Ada panggilan beribadah dan sebagainya. Nah, ini adalah gathering. Setelah gathering, ya, ada yang disebut dengan klik. Yang kedua adalah yang disebut dengan renewal of grace. Ya, klik. Ya, renewal of grace, ya. Kenapa saya kasih dalam kurung, ya? Karena sebetulnya ini adalah perkembangan yang lebih berikut, ya. Dalam tata ibadah gereja purba sebetulnya renewal of grace tidak terlalu kentara. Tetapi dalam perkembangan berikutnya ada yang namanya segmen renewal of grace. Ya, renewal of grace itu apa? Ya, di mana kita mengakui dosa, ya. Dan waktu kita mengakui dosa, setelah itu kita mendapatkan berita anugerah, ya, berita pengampunan dan sebagainya. Lalu service of the word, ya, di mana firman Tuhan disampaikan, kemudian service of the table, perjamuan kudus, ya. Perjamuan kudus menjadi respon dari kita setelah mendengarkan firman, ya. Kalau dalam bahasa John Calvin, perjamuan kudus itu adalah seal, ya, yang memeteraikan firman, ya. Nah, setelah itu baru sending. Sending itu di mana kita dipersiapkan untuk masuk ke tengah dunia kembali, untuk menjadi duta Kristus, menjadi garam dan terang dunia. Ya, itu sebabnya ada blessing, di situ ada pengutusan, di situ ada doa berkat, ya, benediction dan sebagainya. Nah, inilah struktur yang kita harus kita lakukan di dalam gereja masing-masing. Kali ini adalah tradisi yang baik sebetulnya. Ya, kenapa disebut sebagai tradisi yang baik, teman-teman? Karena di sini satu sangat biblical, ya. Kalau teman-teman lihat di dalam Keluaran pasal 19 sampai yang ke 25 kalau nggak salah, ya. Teman-teman akan melihat ibadah korporat pertama yang dilakukan bangsa Israel setelah keluar dari dari perbudakan Mesir yang dilakukan di kaki Gunung Sinai itu kurang lebih mengikuti
pola ini. Ya, dimulai dari Tuhan yang memanggil Musa, betul nggak ya? Kalau saudara ingat ceritanya, Tuhan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai, lalu Tuhan bilang, itu kan berarti gathering ya, inisiatif Tuhan, ya Tuhan yang memanggil lebih dahulu. Tuhan yang mengatakan kepada Musa, Musa, lo sampaikan ke umatku, ya dalam 3 hari mereka harus menguduskan dirinya, setelah itu mereka harus mendekat kepadaku. Itu kan panggilan Tuhan, ya. Menguduskan diri itu bicara renewal of grace. Mereka harus mentahirkan diri, ya. Setelah itu service of the word, Keluaran pasal 20 ada apa? 10 perintah Allah, ya. Service of the table, di mana akhirnya saya lupa, Keluaran pasal 25, kalau pasal 24, di mana akhirnya para tua-tua mereka makan bersama di hadapan Tuhan, ya. Dan kemudian sending, ya, di mana bangsa Israel ditetapkan untuk menjadi umat Tuhan, menjadi misionaris Tuhan di tengah dunia, ya, bangsa Israel. Oke? Nah, ini adalah strukturnya, teman-teman, ya. Jadi inilah tradisi yang harus kita wariskan, tidak boleh kita abaikan, ya. Tradisi semacam inilah yang bersifat bukan hanya universal, tetapi lintas waktu juga. Ya kan, ini sesuatu yang sangat baik. Ya, kisah penebusan, struktur 4 jenjang dan sebagainya. Nah, kalau bicara relevansi, maka kita berbicara tentang gaya ibadah. Nah, kalau gaya ibadah, baru kita boleh sesuaikan dengan budaya jemaat. Teman-teman dengar ya, alasan untuk kita menyesuaikan gaya ibadah dengan budaya jemaat, itu bukan bicara selera, bukan. Ya, saya menghindari kosakata selera setiap kali kalau kita bicara tentang gaya ibadah. Ya. Tetapi sebetulnya mengapa kita menyesuaikan diri dengan budaya jemaat, itu untuk mengejar otentisitas. Otentisitas tahu? Keaslian, ketulusan penyembahan. Teman-teman, saya bisa bahasa Inggris. Bisa. Tapi kalau saya disuruh doa, kalau boleh pilih, saya lebih suka doa dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Inggris, saya mesti mikir grammar. Kurang otentik. Kenapa? Karena bukan bahasa ibu saya. Ngerti yang saya maksud? Kalau disuruh doa, our Heavenly Father, apalagi ya? Gitu kan, bingung kan? Mesti mikir grammar, ya kan? Thank you for, gitu. Tapi kalau saya disuruh doa, saya boleh pilih, saya pilih dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa Indonesia adalah bahasa ibu saya. Itu my culture, itu budaya saya. Itu sebabnya ketika saya menyembah Tuhan dalam budaya saya, maka akan tercapai otentisitas penyembahan. Saya kalau berdoa dalam bahasa Indonesia, tidak perlu pikir grammar, betul nggak ya? Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semua cinta kasih-Mu ya Tuhan. Nah, langsung, ibaratnya kalau ada gambar nih, kalau bisa digambarkan, plong saya, langsung ke Tuhan gitu ya, nggak nyantol di sini apa grammarnya gitu ya kan, otentisitasnya tercapai. Kenapa? Karena itu adalah budaya saya, bahasa budaya saya. Jadi inilah berita baik buat kita, saudara, ya. Dan begini, teman-teman, kita seringkali salah mengerti bahwa struktur sama dengan gaya. Ya. Misalkan ketika kita bicara struktur seperti ini, lantas kita langsung dalam hati kita, berarti mesti pakai piano nih, mesti pakai organ nih, mesti mimbarnya segede-gede gajah. Ya. Mesti kita udah kebayang, layoutnya harus begini, harus ada stained glass, kayak gitu. No. Struktur tidak ada hubungan, struktur tidak sama dengan style. Saudara mengerti yang saya maksud? Saudara tetap bisa struktur seperti ini, tetapi gayanya bisa berbeda-beda. Boleh berbeda-beda. Mau gaya stained glass piano organ, atau mau gaya kontemporer sekalipun, atau mau gaya Bali, gaya jazz, apapun lah, pokoknya ya, tergantung dari jemaat saudara budayanya, bisa tetap dengan struktur yang sama. Saudara mengerti yang saya maksud? Tetap bisa, saudara tetap bisa melakukan pengakuan dosa, ya, dengan bahasa budaya, lagu-lagu yang saudara lakukan, folk tune-nya segala macam, ya. Bisa, saudara. Ini adalah kabar baik buat kita, ya. Kalau kita sudah mengerti tentang ini akan memudahkan kita, ya, untuk melakukan ibadah konvergen. Nah,
Pada akhirnya teman-teman, judul seminar saya apa tadi? Ibadah, jadul, atau gaul. Nah, saya senang nih ya, ini Denny yang bikin idenya ya. Saya senang nih, sebenarnya saya menebak ya, di pikiran Denny ini ada sebuah, apa ya istilahnya ya, justru menantang kita untuk berpikir jauh. Ya, sebenarnya ada yang salah atau tidak dengan judul ini? Jadul atau gaul? Yang salah bukan jadulnya, bukan gaulnya. Yang salah adalah ataunya. Jadi sebetulnya ibadah Kristen itu bisa di satu sisi menghargai tradisi, di sisi yang lain bisa relevan bisa. Ya. Kalau gerejamu memang anak muda semua, misalkan ya, saya ngambil contoh aja, misalkan gerejamu anak muda ya, dan anak muda perkotaan pula, yang memang dari kecil bertumbuh dengan musik pop, ya, why not? Kita ibadah dalam bahasa budaya mereka. Ya, selama kita didik jemaat kita bahwa penyembahan bukan untuk seleramu, untuk menyembah Tuhan, ya, kita arahkan hati mereka setiap kali beribadah adalah untuk memuliakan Tuhan, sikap hati yang mencari Tuhan, lalu berikan mereka space, cultural space, mereka beribadah dalam bahasa musik mereka, ya, dan ajarkan tentang congregational singing, bahwa yang namanya musik ibadah bukan semain sekenceng-kencengnya, tapi bagaimana menginspirasikan jemaat bernyanyi, silakan pakai band, tapi dengan filosofi bukan konser, filosofi ibadah, bahwa musical group paling penting adalah jemaat. Maka ibadah bisa menjadi sesuatu yang sangat baik buat mereka. Amin. Ya, karena dilakukan dalam bahasa budaya mereka. Saya akan tutup dengan ibadah dan kesatuan. Pada akhirnya ketika kita mengejar tentang model konvergensi, saya percaya tanpa kita sadari akhirnya kita juga sedang mengupayakan kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan tubuh Kristus. Kenapa ya saya katakan begitu, teman-teman? Karena kesatuan tubuh Kristus yang tidak mengorbankan perbedaan, diversity. Ya. Tidak lagi ada westernisasi. Ya, tetapi yang terjadi adalah silakan jemaat yang beragam-ragam budaya beribadah dalam budaya mereka masing-masing. Tetapi di sisi yang lain ada unity, betul nggak? Unity-nya di mana? Di tradisinya, ya. Bahwa walaupun kita berbeda-beda secara gaya, tetapi kita sama-sama menampilkan Kristus, ya. Very Christ-centered. Ibadah kita sangat Christocentrik. Kita menyampaikan firman, ya. Kita memakai struktur yang sama, ya. Kita melakukan itu, saudara. Kita menjadi satu dengan gereja di seluruh tempat, dari segala masa dengan struktur yang sama, walaupun dengan gaya yang berbeda karena sesuai dengan budaya. Ya, saya pikir ini nggak usah deh ya. Baik, ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan, ya. Semoga ini boleh menjadi pencerahan buat teman-teman, ya. Ada satu buku yang saya mau rekomendasikan kepada teman-teman. Kalau kita bicara tentang ibadah konvergen, ya. Saya punyanya format Kindle, ya. Tapi teman-teman boleh catat. Buku ini bagus sekali kalau teman-teman ingin belajar tentang ibadah konvergen.